Selesai. Karena faidah mengangkat telunjuk ini hanya untuk mengikrarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu ditutup. Pelan-pelan. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat. Kata Imam Ahmad, mengangkat telunjuk ini itu dimulai bukan dari at-tahiyat tapi dari mulai kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Saya ulang, bukan dari kalimat pertama begitu selesai kita bangkit dari sujud at-tahiyat tahiyatu lillah. Ini belum diangkat kata Imam Ahmad. Diangkatnya persis ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tapi tidak ditutup dulu. Dibiarkan terus sampai akhirnya. Kalau tahiyat yang pertama dibaca sampai dengan fil alamina innaka hamidum majid, kalau tahiyat yang terakhir dibaca tuntas sampai dengan salam. Jadi begitu assalamualaikum baru ditutup. Kata Imam Ahmad. Apa pandangan beliau? Ini bagus pandangannya, memadukan dalil-dalil yang ada. Kata Imam Ahmad, begitu tangan ini diangkat, kata Imam Ahmad, itu menunjukkan kalimat syahadat, penunjuk itu, tapi di hadis juga disebutkan dan Nabi berdoa dengan itu. Berdoa dengan itu. Jadi ketika diangkat Nabi berdoa. Sedangkan lafaz doa itu dimulai setelah syahadat, bukan sebelum syahadat. Makanya ketika Anda berdoa, itu kan adabnya membaca salawat pada Nabi, kemudian berdoa kan? Maka orang-orang yang berdoa dalam tahiyatnya, bukankah dimulai setelah membaca syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah itu apa? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala wa ala ali fil alamin innaka. Itu kan doa. Itu kan doa. Maka kata Imam Ahmad, ketika Anda mengangkatnya dalam tahiyat, diangkat begini, jangan dulu ditutup kecuali sampai selesai fil alamin innaka hamidum majid. Dan di tahiyat terakhir diangkat baru kemudian ditutup kembali saat akan salam. Saat akan salam. Imam Malik mengangkat dari awal tadi yang pertama sampai terakhir. Ya, sampai terakhir. Diangkat begini sampai salam baru kemudian ditutup. Jelas sampai sini? Di sini ada 3 pendapat yang utama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, terakhir Imam Ahmad. Tapi ketiganya belum mengomentari apakah digerakkan atau tidak. Digerakkan atau tidak. Baru kemudian ada hadis yang datang, Masya Allah sampai 12 matan. 12 redaksi. Disampaikan oleh Syekh Muhammad Mustafa Al-Adawi dalam kitab Syarah Al-Hadis, ya, halaman 178 sampai halaman 180. Semua 12 riwayat ini mengacu pada orang yang sama dari sini. Di kurang lebih ada 12 orang menerima riwayat dari Wa'il. Ya. Di antara riwayat ini ada yang bernama Ziyadah bin Qudamah. Riwayatnya sama seperti yang pertama dari Ibnu Umar, cuma ada tambahan, ya. Dia mengangkat telunjuknya begini, kemudian membuat lingkaran antara yang jempol dengan yang tengah gini. Ditambah di akhirnya, thumma yuharnikuha, kemudian menggerak-gerakannya. Thumma yuharnikuha, gini. Yuharnikuha. Pelan-pelan. Jadi caranya sama dengan yang pertama, bisa diangkat di awal, diangkat di tengah-tengah, ditutup kembali, ya. Atau diangkat tanpa ditutup sama sekali sampai akhir. Tapi yang ini, hadis kedua, itu ketika diangkat sambil menggerak-gerakan. Jelas sampai sini? Pelan-pelan. Thumma yuharrikuha, diangkat sambil menggerak-gerakkan. Jadi, saya mau simpulkan dulu dengan pelan-pelan. Kalau ada orang mengangkat begini tanpa menggerakkan pun, karena hadisnya juga ada, kuat riwayatnya, maka itu sah. Tidak ada masalah. Kalaupun ada yang mengangkat kemudian menggerak-gerakkan, menafsirkan di hadis ini, itu pun sah. Tidak ada masalah. Ini tidak perlu dipertentangkan. Jelas sampai sini?